kami menerima kunjungan silaturahim dari Satgas COVID-19 yang diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Polsek Kapa, menyampaikan bahwa pada hari ini tanggal 6 September 2021 Satgas Penanggulangan akan melaksanakan vaksin massal di Pesantren Bengkulu dengan target masyarakat umum, orang tua santri yang belum divaksin, santri, guru yang belum divaksin, dan karyawan pesantren Bengkulu yang belum divaksin. Disosialisasikan kepada orang tua bagaimana vaksin untuk siswa 12 tahun ke atas. Karena memang kita melihat dari hoax yang terbaru adalah kemarin kasus di Sumatera Utara. Bapak Dr. Rusli, terpilih dari Satgas COVID dan beliau ini adalah mantan Kepala Dinas Kesehatan. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sempat hadir pada hari ini, saya hormati Bapak Ustadz yang dari pesantren yang sempat hadir pada hari ini. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk dapat hadir pada acara sosialisasi vaksinasi COVID-19 di Masjid Pesantren Bengkulu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh para undangan yang sudah menyempatkan waktu untuk menghadiri acara sosialisasi tersebut. Terkait dengan kegiatan sosialisasi ini, kami dari Puskesmas sudah melaksanakan beberapa sosialisasi juga di desa maupun di sekolah. Kemarin pelaksanaan vaksinasi dan sosialisasinya itu di SMP Negeri 1 Tapa. Jadi pelaksanaan vaksinasi ini sudah hampir menyeluruh di lapisan masyarakat, dan untuk kegiatan vaksinasi pada usia 12 tahun itu baru mulai sejak awal bulan Juli. Itu setelah petunjuk teknisnya ada, maka kami segera melaksanakan vaksinasi untuk anak usia 12 tahun ke atas. Jadi di sini kami memberikan sosialisasi agar bapak-bapak dan ibu-ibu yang mempunyai anak di pesantren ini bisa memahami apa pentingnya vaksinasi tersebut. Jadi di sini kami akan dari Satgas COVID akan memberikan sosialisasi agar bisa paham dan tidak terpengaruh dengan hoax-hoax yang berada di media sosial yang akan bisa menyesatkan kita semua. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada hari ini. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja bersama-sama mendengarkan materi dari Bapak Dr. Rusli tentang bagaimana itu vaksinasi COVID-19. Untuk itu beliau disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjut, kalau boleh dekat-dekat kemari saja Pak, supaya bisa melihat di maju. Ya. Ibu maju. Dan tidak perlu teriak-teriak. Ya. Dekat-dekat saja. Halo. Ya. Tidak ada ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang hormati pimpinan Pondok Pesantren Bolo, yang hormati kepala para orang tua, walaupun hanya beberapa orang yang sempat hadir, mudah-mudahan bisa meneruskan informasi yang didapat ini kepada yang lainnya. Kami sudah keliling di berbagai kecamatan, berbagai sekolah untuk sosialisasi per 19 Agustus ya. Kalau Agustus itu masih merah semua, jadi masih zona merah. Sekarang alhamdulillah beberapa kabupaten sudah berubah zonasinya. Kalau khusus Bone Bolango sekarang masuk dalam level 3. Kalau Bone Bolango masuk dalam level 3. Ini Bone Bolango tadinya beberapa minggu kemarin Tapa itu masih merah. Alhamdulillah dia sudah kuning. Kabila itu merah. Alhamdulillah dia sudah orange ya. Dan Tilong Kabila orange. Jadi Tapa itu walaupun kuning, dia diapit oleh kecamatan yang masih tinggi kasusnya. Yang merah ini di Bone Raya, daerah Bone Pesisir. Kemudian capaian vaksinasi untuk Kabupaten Bone Bolango itu baru 27%. Jadi masih sangat rendah. Kalau Tapa itu masih ranking ke berapa ya? 15. Ranking ke 15 masih rendah. Masih di bawah 20%. Kalau target kita mencapai kekebalan komunal itu harusnya sudah 70% ke atas ya, baru kita aman ya. Insya Allah pandemi bisa dikendalikan kalau capaian vaksinasi bagi masyarakat itu sudah mencapai 70%. Di Bone Bolango vaksinasi anak sekolah masih sangat rendah, baru 0,sekian persen, karena memang baru dimulai seminggu belakangan ini baru dimulai. Itu pun dengan berbagai macam penolakan dari orang tua yang alhamdulillah setelah kami sosialisasi orang tua bisa menerima dan memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan vaksinasi. Jadi kemarin di SMP Kabila dari 600 siswa ada 200 sudah divaksinasi dalam 1 hari pelayanan. Kemudian di Kabila Bone, SMP 1 Atap, SMA Kabila sudah 400-an yang kami vaksinasi dari 1.200 siswanya. Demikian juga di SMP Tapa ya, 150 sudah dilayani dari berapa siswanya? 600-an siswa. Insya Allah Pondok Pesantren Hubulo berapa siswa ya? 500-an ya. Apalagi pesantren Hubulo pernah di lockdown ya, karena kemarin ada hampir 70-an ya anak yang positif ya. Insya Allah ini akan menjadi awal yang baik ya. Ada 3 strategi penanggulangan COVID-19 yang diterapkan oleh pemerintah. Yang pertama melakukan 3T ya. Pondok Pesantren Hubulo sudah testing ya. Kemarin itu testing ya, dapat sekitar 70-an yang positif. Itu namanya testing. Testing itu kita melakukan pemeriksaan walaupun tidak ada yang sakit. Itu testing ya. Kalau tracing, trace melakukan pemeriksaan kalau ada kontak, misalnya ada pasien COVID yang meninggal di satu rumah, maka keluarganya harus di tracing, diperiksa. Pak imam yang menyolatkan, yang memandikan harus dilakukan pemeriksaan, itu namanya tracing. Jadi setiap satu penderita COVID harus di tracing seluruh kontaknya. Kalau dia guru positif,
maka di tracing semua guru harus di tracing. Ya. Kalau siswa satu positif, harus semua yang satu asrama itu harus dilakukan tracing. Seperti itu. Kemudian strategi yang ketiga 3M. Kalau ini Bapak Ibu sudah tidak asing lagi 3M. Saya hanya ingin menekankan, kenapa mesti pakai masker? Sudah pakai masker diminta cuci tangan lagi, diminta jaga jarak lagi. Karena kuman COVID itu menular lewat percikan ludah. Pada saat kita batuk, bersin, berdehem, itu percikan ludah bisa keluar dan pada jarak 1-2 meter bisa kena. Oleh karena itu kita protek dengan masker. Ya. Di samping itu, masker juga mencegah kita supaya tidak tertular dari orang lain. Kenapa harus 1 meter? Karena kuman COVID itu jarak pancarnya itu 1 meter lebih. Ya. Sehingga paling kurang 1 meter harus menjaga jarak. Ya. Tidak boleh dekat-dekatan. Kenapa harus cuci tangan? Karena kebiasaan kita kalau batuk memegang mulut. Akhirnya percikan ludah kena di tangan. Kita pegang anak kita, pegang cucu kita di rumah, itu bisa kena. Kita jabat tangan, salaman bisa kena. Makanya selama pandemi ini kita menghindari berjabatan tangan. Sehingga kita tidak gampang sakit dan melenyapkan penyakit tertentu dari dunia. Itu gunanya vaksinasi. Sama dengan imunisasi bagi bayi. Kalau anak kita dulu belum diimunisasi, kita gelisah. Anak saya belum diimunisasi. Sehingga 1 bulan imunisasi BCG, DPT 1, polio 1, sampai DPT 4, polio 4, sampai campak itu baru seorang ibu merasa tenang. Seperti itu sama mekanismenya dengan vaksinasi COVID. Ini aspek legal dari vaksinasi. Ada peraturan presiden, kemudian ada Permenkes. Kalau khusus untuk sekolah-sekolah yang dikelola oleh Yayasan Keagamaan, ada edaran dari Kementerian Agama. Kalau sekolah yang dikelola oleh Muhammadiyah itu saya sudah melihat edaran dari pimpinan pusat Muhammadiyah yang mewajibkan seluruh siswanya untuk divaksinasi. Kemudian ada peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat rentan, masyarakat umum, dan bagi anak 12 sampai 17 tahun. Mengapa vaksin COVID penting? Karena Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak akibat COVID, ya. Kalau kita baca sudah hampir 4 juta masyarakat kita yang positif, namun alhamdulillah yang sembuh juga sudah mulai banyak, ya. Kalau di Jawa sudah mulai berubah ke level 3. Kalau Jakarta yang dulunya merah sekarang sudah berubah ke oranye dan kuning, ya, seperti itu. Pertama, gunanya vaksinasi mencegah tubuh tidak terinfeksi COVID-19. Jadi salah satu alasan utama mengapa kita vaksinasi supaya tidak gampang terkena COVID. Kalau terkena COVID biasanya gejalanya ringan, ya, tidak sampai masuk rumah sakit. Dan yang kedua, mencegah komplikasi. Kalau kita bandingkan dengan yang vaksinasi dengan tidak, yang tidak vaksinasi itu gampang mengalami komplikasi kalau dia kena COVID, ya. Kalau yang sudah divaksinasi tidak gampang kena komplikasi. Komplikasi apa saja? Radang paru-paru. Ini yang selalu bikin meninggal pada pasien COVID. Radang paru-paru, gangguan pernapasan akut, sesak napas, lama-kelamaan bisa terjadi kegagalan hati, kegagalan jantung, kegagalan ginjal, shock, dan yang paling ditakutkan penggumpalan darah. Ya.
kemudian rusaknya otot dan matinya jaringan tubuh. Ini komplikasi dari COVID. Yang ketiga, agar supaya orang lain juga terlindungi. Kalau anak kita divaksin, insya Allah anak kita tidak gampang kena COVID, sehingga dia tidak akan menularkan karena dia tidak punya penyakit, dia sehat. Kemudian mencegah penularan COVID dari pasien yang kena, jadi dia tidak akan terkena ya, kalau dia sudah divaksinasi. Membantu menciptakan antibodi. Kemudian pada akhirnya menghentikan pandemi. Kita semua berharap pandemi ini segera berakhir, karena kita sudah serba sulit. Anak-anak sudah bosan di rumah, mau sekali sekolah. Ya. Kita juga kewalahan mengawasi anak kita di rumah. Hanya 1-2 jam mereka Zoom, habis itu mereka main game terus sampai malam, sampai tengah malam. Ya. Karena mereka tidak bersosialisasi lagi dengan teman-temannya. Mereka mengalami stres. Kemudian di Indonesia ada 6 jenis vaksin yang sudah diizinkan oleh Balai POM. Ya. Ini ada Moderna, ada Bio Farma dan seterusnya. Kemudian pada saat vaksinasi minim rasa sakit dan tidak nyaman. Ya. Beberapa orang nanti saya akan jelaskan apa itu KIPI, ya, efek samping vaksinasi. Kemudian khusus anak-anak, kenapa anak-anak perlu divaksinasi? Yang pertama, kasus COVID-19 bagi anak di Indonesia terus meningkat. Varian Delta yang sangat ganas itu paling banyak menyerang anak-anak. Kemudian menurut data 1 dari 8 orang yang tertular adalah anak. Jadi hampir 20% ya, anak. Kemudian kalau anak kena COVID berpotensi mengalami COVID yang berkepanjangan. Jadi walaupun dia sudah sembuh, tetap dia batuk-batuk terus. Nah, seperti bagaimana long COVID itu nanti saya akan jelaskan. Kemudian anak itu lebih rentan, terutama terhadap varian Delta. Kemudian bisa jadi sumber penularan bagi orang dewasa. Kemudian mencegah munculnya mutasi virus dan persiapan untuk kegiatan tatap muka di sekolah. Ini long COVID ya, long COVID itu adalah COVID yang berkepanjangan walaupun dia sudah sembuh. Jadi dia bisa mengalami gejala rasa lelah, gangguan pernapasan, nyeri sendi, nyeri dada, sakit kepala berkepanjangan, nyeri otot, kehilangan indera penciuman, anosmia yang berkepanjangan, dan gangguan kesehatan mental, ya, seperti kecemasan, depresi, dan sulit tidur. Itu long COVID, ya, COVID yang berkepanjangan. Pemerintah juga mengatur tentang sanksi bagi yang menolak vaksinasi melalui Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2001. Sanksinya apa? Bagi masyarakat penundaan atau penghentian pemberian bantuan jaminan sosial, ya. Kemudian penundaan layanan administrasi pemerintahan. Jadi kalau urus KTP di kantor desa, di kantor Capim diminta sertifikat vaksin, ya. Kemudian bisa kena denda itu kalau menolak, apalagi kalau sering menyebarkan hoax, hati-hati, itu bisa kena denda dan bisa pidana, ya. Dikecualikan bagi yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin dengan alasan yang sesuai dengan indikasi medis. Artinya dia diindikasi setelah diperiksa oleh dokter, diputuskan dia tidak boleh menerima vaksin, ya. Ini meja pelayanan ya pada saat vaksinasi, meja pendaftaran, meja screening. Meja screening ini harus ditempati oleh dokter. Di dokter yang nanti akan melakukan screening terhadap anak-anak kita yang akan divaksinasi.
Ini screening yang dilakukan, ada 9 pertanyaan. Lolos dari 9 pertanyaan dan pemeriksaan ini, maka bisa diberikan vaksinasi. Satu saja yang jawabannya ya, misalnya begini, ada pertanyaan yang nomor 9. Apakah anak ibu kalau berdarah susah berhenti darahnya? Kalau dia menjawab ya, maka vaksinasinya ditunda. Seperti itu. Jadi satu saja yang ya dari 9 pertanyaan, vaksinasi bagi anak tersebut kita tunda. Dan kita konsulkan ke dokter spesialis. Ini kartu vaksinasi setelah divaksin. Kemudian KIPI, tadi saya menyebut KIPI. KIPI itu adalah kejadian ikutan pasca imunisasi, efek samping ya, kejadian ikutan. KIPI itu ada macam-macam, ada KIPI lokal dan ada KIPI general. Kalau KIPI lokal itu nyeri di daerah suntikan, rasa nyeri, rasa pegal, tapi bukan lumpuh, tidak seperti kemarin di Polinggula itu, dia rasa kram. Kemudian difoto, dia sebarkan bahwa dia lumpuh. Setelah dikunjungi oleh Pak Camat, ternyata tidak lumpuh, hanya kram-kram. Jadi dia berpersepsi bahwa kram itulah lumpuh. Ya, seperti itu. Dia tidak melapor ke puskesmas, langsung bikin berita hoax. Ya. Seperti itu. Kemudian ada KIPI umum. Kalau KIPI umum seperti demam, mual, bisa muntah, bisa sakit kepala, nafsu makan bertambah. Nah, ini yang bagusnya, nafsu makan bertambah. Bahkan kemarin saya di Suawa Tengah, seorang bapak menanyakan nafsu, ini orang dewasa semua kan, nafsu syahwatnya katanya meningkat setelah divaksin, dan dia minta divaksin lagi. Saya bilang tidak ada Pak, hanya 2 kali saja. Kalau yang itu meningkat, mungkin karena bapaknya nafsu makan meningkat. Ya, nafsu makan meningkat, semua nafsu naik semua. Nah, kalau terjadi KIPI, harus dilaporkan ke puskesmas. Lapor sama kepala puskes. Nanti habis divaksin, kita akan memberikan nomor yang bisa dihubungi. Jika terjadi KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi tadi, maka lapor di nomor itu, dokter akan datang memeriksa. Semua KIPI ditanggung oleh negara, ya, ditanggung oleh negara. Kalau terjadi KIPI berat, masuk rumah sakit, negara yang akan menanggung biaya perawatan di rumah sakit. Yang terakhir ini vaksinasi anak sekolah di Bone Bolango. Ini di Sulawesi Tengah. Alhamdulillah setelah disosialisasi di Sulawesi Tengah langsung dibuka gerai pelayanan vaksinasi. Anak-anak siswanya langsung mau divaksinasi. Ini pembina kecamatan mendampingi di Sulawesi Tengah. Jadi kami sudah disebar oleh Pak Bupati ke semua kecamatan untuk melakukan pendampingan dalam rangka program vaksinasi bagi masyarakat termasuk anak sekolah. Ini vaksinasi di SMP Kabila kemarin yang dicanangkan langsung oleh Pak Wakil Gubernur, dihadiri oleh Pak Bupati. Alhamdulillah yang divaksinasi 199 anak dari 600 anak yang direncanakan. Ini vaksinasi di Pangkalan Angkatan Laut, anak sekolah. Ini anaknya Ibu Kadis Dikbud ya, anaknya Ibu Marni, divaksinasi di Lanal ya. Ini di Center Point, itu 1 bulan terus-menerus melakukan pelayanan. Di sana lebih enak dilayani sambil berwisata ya. Ini divaksinasi oleh perawat TNI ya. Jadi TNI juga dikerahkan dengan Polri. Sama dengan kita ini mau perang ya. Mau perang melawan Covid. Ini siswa MTS Al-Khairat Bone. Namanya Yaya. MTS Al-Khairat Kota, tapi dia asal dari Bone, divaksinasi di Kecamatan Bone. Ini di SMP 1 Atap Kabila Bone.
Nah, jangan sampai kita jadi seperti di Jawa. Kalau di Jawa dibuka vaksinasi, orangnya antrian, berjubel, sampai kacau. Kalau di sini setengah mati cari yang mau divaksin. Ya, jangan sampai tahun depan itu vaksinasi sudah akan berbayar. Ya. Jadi kita mumpung masih gratis, kita cepat-cepat vaksinkan anak kita. Tentu dengan screening ya, screening yang ketat. Biasa. Sayang suaranya tidak muncul. Jadi setelah dilakukan screening, kemudian lolos, lanjut ke meja 2 vaksinasi. Berat, suntik, selesai. Ya. Ditanya sakit, ya, katanya tidak. Ya. Padahal kemarin-kemarin sebelum vaksin tidak pernah positif, baik dari tes antibody, antigen sampai tes PCR tidak pernah positif. Tapi setelah divaksin malah positif Pak. Itu pun hasilnya dari tes PCR positif. Sampai beberapa tes itu yang masih positif, Pak, padahal sudah divaksin. Saya juga saya termasuk yang belum vaksin Pak, tadi bukan karena saya mau vaksin. Waktu itu mau vaksin, di screening sama dokter saya ada alergi obat, itu antibiotik. Jadi kan sebenarnya mau vaksin, karena itu juga penting untuk cari dan untuk biasanya yang saya lakukan perjalanan dinas harus divaksinkan, tetapi karena kemarin mau vaksin kirim sama dokter saya ada alergi itu bagaimana, apakah memang tidak bisa divaksin atau bagaimana Pak? Terus yang pertanyaan itu yang sudah vaksin kok malah positif rangkai tes PCR. Saja Pak, terima kasih. Baik, Tambah lagi. 3 pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai orang tua santri merasa berterima kasih ada sosialisasi di pesantren Bumi ini, karena sebelumnya itu waktu beberapa bulan lalu ketika ada pengumuman masuk pondok di ada pernyataan dan sebagainya, ternyata hanya berjalan 1 minggu atau 10 hari, kemudian dibukakan lagi karena terindikasi di lingkungan pondok itu ada sekitar 65 orang, 65 anak. Makanya saya berterima kasih kepada tim Satgas dan pengelola di pesantren ini. Anak saya alhamdulillah negatif, tetapi bulannya itu sempat demam. Saya periksa ke puskesmas, alhamdulillah negatif lagi. Makanya saya disiapkan bukan cuma masyarakat umum ya, tapi di pesantren ini karena memang harus pelajaran harus tetap buka lagi, karena saya tahu levelnya karena sudah dulu level 3. Makanya seluruh aktivitas di pondok ini memang harus divaksin. Kedua juga harus diklasifikasi. Anak ini punya yang seperti ibu tadi kelainan-kelainan, umpamanya bisa alergi dan sebagainya, itu harus diklasifikasi. Jangan kita mengejar target, tetapi efeknya nanti beresiko. Lalu
juga setelah kita masuk, waktu itu juga kita dapat tahu dari BPPT dapat bantuan nasi kos di sini. Karena di karantina waktu itu saya pantau terus kondisi sini, karena masuk ke sini seperti kita masuk di batalion, sangat ketat. Ketatnya apa? Di sebelah sana ada polisinya, ada satpol pp, ada baju asnot. Saya bilang ini kondisi yang mengkhawatirkan bukan masalah COVID-nya, tetapi psikologi anak terganggu oleh kehadiran satgas yang sangat menakutkan. Yang sangat menakutkan. Saya pantau terus, karena saya tidak mau psikologi anak yang belajar terganggu oleh pelaksanaan yang di luar pelajaran. Sebelum masuk ke Bali, saya ingin semuanya itu divaksin tanpa kecuali kejelasan dan penelitian. Kemudian yang sudah divaksin seperti saya, keluarga saya khususnya, itu sudah saya vaksin semua, minta divaksin semua. Yang anak yang sekolah modal di sini itu sudah divaksin sekali di puskesmas sudah tepat. Karena saya bilang tidak perlu ikut masa, yang penting ada terbuka kita tetap vaksin supaya tidak merepotkan pihak pengelola ini. Yang saya ingin tambahkan lagi, tim satgas juga ketika pembelajaran di Udul ini dibuka, kami pantau kami minta kepada satgas memantau menu makanan, karena itu membuat anak imun dan tidak imun. Kondisi imunnya itu naik dan tidak. Kami minta ketika pagi sarapannya apa, ketika sedang apa, tolong dipantau. Kenapa? Bukan hanya kita takut ke COVID-nya, tapi kondisi tubuh kita harus kuat. Alhamdulillah anak saya ketika divaksin 2 hari lalu itu tidak ada perubahan apa-apa. Saya tidak dampingi, saya hanya telepon ke pihak pemerintah dan saya sudah mau datang ke lokasi. Alhamdulillah tidak ada perubahan apa-apa, karena saya bilang ketika berangkat mau vaksin makan secukupnya. Di YouTube saya pantau yang 10 harus off, karena anak sekarang imun turun bukan karena ini, tetapi begadang. Anak sekarang itu ketika di rumah begadang itu memang orang tua bilang anak saya sudah masuk di kamar, tapi begadang sampai jam 1, jam 2 karena asik bermain game dengan teman-temannya. Itu yang membuat imun turun, sehingga ketika mau divaksin besoknya pasti pusing. Mungkin bapak-bapak di sini menjalankan perintah pemerintah pusat, banyak kebijakan-kebijakan yang kalau saya lihat sering bertentangan, ya kan? Kayak rupa aturan dari sekolah bahwa untuk persyaratan masuk sekolah harus dilakukan vaksinasi, ya kan? Terus membuat surat pernyataan untuk dilakukan vaksinasi atau menolak. Kalau menurut saya yang bikin surat pernyataan itu hanya orang yang menolak saja. Menolak karena memiliki penyakit-penyakit itu. Tapi kalau persyaratan untuk divaksinasi itu kan timbul apa ya, semacam kayak pertanyaan, kenapa anak mau divaksinasi harus membuat surat pernyataan, ya kan? Itu yang mungkin dari pihak sekolah harus menjawab itu. Terus untuk pihak satgas, jadi saya ini Pak ya, agak nulis juga ya. Kalau sekarang seperti contohnya di Perlimaan kan, itu tentara-tentara, polisi-polisi melakukan razia ya, supaya orang untuk dilakukan dipaksakan ya, terkesan dipaksakan Pak, terkesan dipaksakan. Terjadi juga di Kuantan, ketika orang mau belanja lakukan pengecekan dulu, ditangkap, ya kan? Divaksin atau tidak? Sudah divaksin atau belum? Nah ini kan apa ya, image di masyarakat itu Pak. Artinya kalau memang vaksin ini bagus untuk kesehatan, artinya tanpa dipaksakan pun kami siap divaksin Pak. Terus terang kami siap divaksin. Bahkan saya tawarkan ke anak saya, mau divaksin tidak? Nah, ketika dia bersedia ya silakan. Kalau dia pun menolak pun saya tidak memaksakan dia. Karena apa ya, secara psikologis ketika kita paksakan dia, ya otomatis apa ya, beban itu kan
itu Pak. Jadi kesan itu Pak. Jadi artinya ya Bapak sebagai masuk dalam satuan gugus tugas, bagaimana mensosialisasikan ya. Artinya kayak seperti itu juga bagus ini. Artinya, ya kan? Artinya menjelaskan bahwa vaksin ini untuk ini ya kan. Artinya jangan bikin kesan bahwa ini harus dipaksakan. Kayak Bapak tadi kan di situ dimasukkan ada sanksi oleh pemerintah kan, oleh pemerintah pusat bahwa untuk pengusaha administrasi harus dilakukan vaksin untuk masuk sekolah, masuk sekolah harus dilakukan vaksin. Nah, jadi kan sekarang ada istilahnya apa ya Pak? Community, kekebalan komunitas ya, herd community, ya kan? Jadi 80% dilakukan vaksin, 20% tidak. Jadi mempengaruhi kepada yang 20% tersebut. Jadi harapan saya mungkin Bapak sebagai gugus tugas tinggal bagaimana caranya lah mensosialisasikan ke masyarakat bahwa vaksin ini baik untuk kesehatan, bukan karena untuk memenuhi ini. Nah, jadi itu menjadi pertanyaan juga bagi masyarakat. Mungkin demikian. Sudah divaksin, diperiksa positif ya. Ada slide saya tadi hilang satu. Yang sudah divaksin kenapa masih positif? Yang pertama, vaksin itu 2 kali diberikan. Vaksin pertama sifatnya memicu respon imunitas. Nah, dia memicu respon kekebalan tubuh, dipicu dulu. Kalau diperiksa titer antibodi pada vaksin pertama itu masih rendah ya. Kalau kena infeksi masih bisa positif dan infeksinya masih bisa sedang masih bisa kena. Nah, setelah di booster dengan vaksin yang kedua itu 28 hari kemudian, nah itu baru titer antibodinya mencapai puncak ya. Pada saat itu diperiksa kadang-kadang masih positif juga. Tapi dengan tanda kutip positifnya itu begini. Kuman yang masuk utuh, misalnya kumannya bulat, masuk, tapi sudah ada antibodi di dalam, vaksin sudah 2 kali, dia hancur, pecah, dihancurkan oleh antibodi. Fragmen-fragmen pecahan virus itu, kalau di swab, itu memberikan hasil yang positif. Tapi positif yang sudah terfragmentasi, sehingga dia tidak bergejala. Jadi, tidak bergejala dan tidak juga menularkan. Dengan catatan fragmen ini kena pada orang yang divaksin juga, ya seperti itu. Bisa positif. Habis vaksin pertama diperiksa masih bisa positif karena titer antibodinya belum maksimal. Nah, Sinovac itu bisa maksimal sampai 60%, 65%. Kalau Sinovac ya. Seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa dulu yang kedua ini ya? Alergi, ya. Tadi saya menampilkan 9 pertanyaan. Salah satunya itu alergi obat dan suntikan. Kalau dia ya, kita konsulkan ke dokter spesialis penyakit dalam. Apa bisa disuntik kalau tidak? Kalau dokter bilang tetap tidak bisa, alerginya alergi berat, ya kita tidak suntik. Dia harus prokes terus-menerus. Ya, harus prokes yang ketat. Apabila dia anak sekolah, kasihan juga dia mau sekolah dalam posisi yang belum tervaksinasi. Itu dari segi individual ya. Kalau dari segi aturan, saya belum melihat edaran resminya ya, tapi dari berbagai statement pemerintah yang tidak divaksin itu tetap belajar daring ya. Karena khawatir dia tertular dalam kondisi tubuhnya yang belum divaksinasi. Kemudian yang kedua, COVID di pondok ya bulan lalu ya, beberapa bulan lalu kami memantau terus. Kenapa sampai banyak yang turun melakukan pemantauan? Karena sudah perintah dari pimpinan masing-masing kami institusi begitu Pak. Dari Polri, perintah Kapolri harus terlibat dalam Satgas, dalam berbagai kegiatan Satgas itu harus terlibat. Ini makanya kami mengundang juga dari Polsek Tapang, alhamdulillah hadir.
Dari Koramil, malah dokter-dokter TNI, dokter-dokter Polri dikerahkan untuk menjadi vaksinator, perawat-perawat yang ada di TNI Polri. Jadi memang semua dikerahkan oleh Presiden untuk terlibat dalam penanganan COVID. Dan kita tidak bisa melarang mereka, itu sudah menjadi tupoksi mereka. Hari ini vaksinasi di Center Point itu disponsori oleh Komandan Kodim, oleh Kodim 1304 Gorontalo, dan akan dilaksanakan VidCon, video conference dengan Panglima TNI. Kami diperintahkan ke sana untuk menghadiri itu karena Pak Dandim khawatir sedikit orang. Ya seperti itu. Memang negara kita lagi darurat, ya. Dikerahkan semua unsur untuk terlibat. Saya lihat di foto-fotonya bagaimana saat Pol, TNI, Polri, Perhubungan berdiri di depan pintu gerbang Pondok Pesantren Hubulu, ya, untuk membantu, bukan menjaga keamanannya, tidak. Mereka membantu mengevakuasi anak-anak, ya, agar supaya lancar dievakuasi ke tempat-tempat isolasi dan rumah sakit, ya. Bukan untuk apa-apa, tidak. Kemudian guru, karyawan juga harus divaksin, Pak. Harus divaksin semuanya. Termasuk orang tua di rumah juga harus divaksin. Alhamdulillah Bapak kalau sudah divaksin, keluarganya, tinggal anaknya. Tolong kalau pelayan di sini belum ada, langsung ke pos-pos yang ada di desa. Di situ lebih enak divaksin, tidak antrian. Di desa itu kadang-kadang cuma 40, 50. Petugas kesehatan juga stres menunggu. Sudah menunggu dari jam 8, datang satu-satu. Stres menunggu yang divaksin tidak ada. Kemudian vaksin di luar sudah. Ini saya teruskan ke Pak Guru, pengelola dan Ibu Kepala Puskes. Di sini ada dokter pesantren, ya. Ada. Jadi minta tolong tambahan tugas memantau menu makanan anak-anak, ya, agar supaya anak-anak menunya bisa meningkatkan imun, ya. Jangan hari ini kangkung, besok kangkung, lusa kangkung, tulak kangkung. Ya. Saya yakin Ponpes Hubulu tidak seperti itu, bervariasi, ya. Insya Allah. Ini ada kepala puskes bisa membantu untuk mengawasi menu makanan. Sebelum melakukan PTM, dari Satgas akan turun memeriksa kondisi sekolah. Apa sarana prasarananya tersedia? Ini SKB 3 Menteri. Diperiksa WC-nya, apakah memenuhi syarat atau tidak. Berapa orang yang di dalam kamar, ya. Jangan sampai satu kamar sudah 10 orang. Jadi tidak prokes lagi. Satu kamar di sini berapa orang, ya? Kalau tidak COVID, Pak, satu kamar 5 orang. Kamar ukuran berapa, Pak? Ukuran kelas, Pak. Ukuran kelas, ya. Nanti Ibu Kapus akan memeriksa, ya. Kemudian tersedia air mengalir, tempat cuci tangan, sabun. Kalau perlu di tiap-tiap ruangan itu taruh hand sanitizer di depan pintu masuk. Jangan hanya di depan di gerbang. Kalau hanya di gerbang dilewati sampai di dalam tidak prokes lagi. Tapi seperti di rumah sakit, taruh di masing-masing pintu ruangan kelas. Setiap anak selesai pembelajaran, dia keluar cuci tangan pakai hand sanitizer kalau ada uang untuk membeli. Kalau tidak ada, yang murah pakai air mengalir dan sabun. Kemudian dari Bapak yang ketiga, setuju divaksin alasan kesehatan. Ya usah pakai aturan-aturan. Ya memang kalau kita pakai sekarang ini yang berlaku undang-undang wabah. Kalau sudah berlaku undang-undang wabah, Pak, semua harus dipaksakan, Pak, untuk kepentingan kemaslahatan kita semua. Undang-Undang nomor 4 tahun 84. Tolong di-search di Google. Silakan baca. Di situ malah keras, Pak. Bagi yang menolak upaya percepatan pengendalian wabah, sanksi pidana 1 tahun penjara.
dan denda. Kalau di situ lebih ketat, dan itu yang digunakan juga sekarang. Induknya itu Undang-Undang Nomor 4 tahun 84. Jadi memang semua serba dipaksakan. Kalau rakyat kita sudah seperti di Jawa, satu kali buka vaksinasi, orang berbondong-bondong rebutan, enak. Tapi di sini kadang-kadang petugas puskes sudah hadir di desa, tidak ada yang datang. Minggu lalu kami melakukan pelayanan di Sulawesi Tengah, yang datang cuma 4 orang, sampai jam 12 kami menunggu. Akhirnya vaksin tidak bisa dibuka. Karena satu vaksin vial itu harus melayani 10 orang. Kalau sudah dibuka, rusak. Akhirnya pelayanan dibatalkan. Masih seperti itu di sini Pak, sehingga masih serba dipaksa-paksakan. Itu pun mereka, saya sosialisasi di Sulawesi Timur, saya sudah bacakan aturan, apa orang bilang Pak? Open jamu tak bantuan ami jadi vaksin betul-betul, wanu malimas tengah mati. Kemarin saya sosialisasi di Sulawesi Tengah, orang tua MTS, dia bilang ini bentuk penjajahan oleh pemerintah kepada rakyat dengan memberikan menunda bantuan. Berarti pemerintah sudah menjajah. Saya bilang Pak, kalau menjajah itu keuntungannya di penjajah. Kalau vaksin, keuntungannya di mana Pak? Pak diam. Ternyata beliau mantan anak buahnya Pak Nani Wartabone. Pejuang, saya pejuang, mantan pejuang anak buah Nani Wartabone. Ini sudah penjajahan. Aduh. Kalau sudah begitu, anak saya tidak mau saya ajak untuk vaksin. Karena anak saya ada penyakit bawaan. Oh, penyakit bawaan nanti diperiksa dulu. Jangan bilang-bilang penjajahan Pak. Saya bilang begitu. Menteri Mendikbud bilang vaksin tidak menjadi persyaratan PTM. Itu kata Mendikbud di Jakarta Pak. Pidatonya itu dipotong, kemudian dijadikan hoaks. Dia berbicara di Jakarta, ada sambungannya dengan catatan vaksinasi di kota itu sudah di atas 80%. Nah, di Jakarta itu sudah hampir 90% vaksinasi anak sekolah. Makanya Pak Anies Baswedan tidak mensyaratkan lagi vaksinasi. Kalau sudah tercapai, misalnya Pondok Pesantren Hubulo, siswanya sudah 80% divaksinasi di luar. Untuk apa kami datang ke sini Pak? Untuk apa lagi kita mempersyaratkan Pak? Monggo silakan masuk. Sudah terbentuk herd immunity, kekebalan kelompok yang disampaikan tadi oleh Bapak. Surat pernyataan, kalau menurut saya tidak perlu surat pernyataan. Untuk apa? Ini paksaan, ini kewajiban, tidak perlu lagi membuat surat pernyataan. Yang surat pernyataan itu apabila pelayanan yang diberikan ada pilihan-pilihan, baru bikin surat pernyataan. Kalau ini tidak ada pilihan lain, jadi tidak perlu lagi bikin pernyataan. Kalau di Sulawesi Selatan, kalau boleh petugas kesehatan bikin pernyataan, kalau terjadi apa-apa kami minta ganti rugi 10 miliar. Saya bilang, kenapa harus petugas kesehatan mau tanda tangan Pak? Mengambil dari mana uang 10 miliar? Presiden sudah tanda tangan jaminan yang menjamin aturan dan undang-undang. Ya. Seperti itu Pak, jawaban dari kami. Mungkin dari Ibu Kapus mengenai makanan anak-anak, ada upaya-upaya? Yayasan mau kami menggunakan pemantauan untuk penyelenggaraan makanan institusi, maka kami akan masukkan dalam program kami insya Allah untuk ke depan nanti. Mungkin itu. Ya, Kepala Puskesmas ini saya lupa ahli gizi, SGZ, sarjana gizi ya. Alhamdulillah. Silakan Pak. Baik, tambahan saya tentang pernyataan yang dilayangkan Makassar. Itu sebenarnya adalah permintaan data dari KKP langsung. Jadi KKP Kementerian Agama Provinsi Gorontalo meminta kepada kepala masyarakat se-Provinsi Gorontalo untuk menyebarkan surat pernyataan kepada organisasi baik yang setuju maupun menolak. Itu hanya data. Jadi tidak ada paksaan juga. Dari saja jawab tidak bikin pernyataan tidak apa-apa. Maka kami meneruskan saja permohonan dari kami melalui Kepala Desa
untuk diteruskan ke orang tua membuat surat pernyataan. Jadi itu Pak. Juga pernyataan yang kami ada sebuah surat dengan dari kami bukan permintaan dari sampai. Begitu Pak. Ya, jadi kalau ada pernyataan juga lebih bagus. Ya. Begini Pak, yang diinginkan beliau ini kan semua di sini punya wali santri atau orang tua, tidak perlu buat satu-satu, bikin daftar, pernyataannya satu saja, di situ daftar, nama saya Muhammad Silhab, Bapak setuju atau tidak? Saya bilang setuju. Kalau ada yang tidak setuju kan sudah, supaya tidak terlalu banyak di ngeprint, cukup satu saja. Pernyataan itu cuma satu, tapi bikin daftar kelas 3D, kelas 3A, 3B, 3C, 3D. Sama saja orang tuanya tuan di sini setuju tidak setuju. Kan pasti ternyata di situ, oh yang setuju dari 25 orang tua santri, 3 yang tidak setuju. Kan tidak setuju. Jadi supaya tidak semuanya membuat syukur-syukur kalau punya orang tua yang peduli. Tapi kalau tidak peduli, kami akan saja. Tapi kalau dibuatkan tinggal ditelepon, Pak, anak Bapak setuju dan kita vaksin dan oh saya tidak setuju, oke, kan tidak ada paksaan, kan begitu kan? Supaya tahu termotif terdeteksi bahwa ini yang tidak setuju. Nah, ketika datang kita periksa. Oke. Baik Pak, memang data itu sudah ada, tidak dua pernyataan dengan informasi. Jadi kami memang untuk sementara ini data yang kami pegang dan beberapa santri dan dia bersama itu yang terdapat. Itu yang sudah kami laporkan ke kami. Maka kemarin nanti ketika hasilnya ada vaksinasi lagi masalah yang sangat asasiasi, kami pun akan mendata itu. Maka kami akan hitung karena total jumlah siswa kita 500, maka minimal untuk mencapai komunal, kekebalan komunal itu adalah 70% itu harus 350 orang. Maka ketika 350 orang sudah divaksin, maka kami Bulog akan mengajukan permohonan ke Satgas supaya dikeluarkan surat untuk memadamkan kebakaran. Sekarang banyak sekali proses untuk membuka PTN, Pak. Tidak seperti dulu. Dan kami untuk mengeluarkan data juga list yang harus kita isi, begitu juga Satgas. Jadi saat isi dulu itu termasuk di dalamnya berapa jumlah guru yang sudah divaksin, karyawan yang sudah divaksin, dan siswa yang sudah divaksin. Kalau kita rasa lihat dari 21 orang, 14 orang yang sudah divaksin. Sisanya itu faktor karena tidak bisa divaksin karena alergi, ada yang 9 tadi yang tidak bisa. Itu faktor-faktornya. Tetapi kami akan dorong yang guru karyawan, kami akan dorong terus supaya mereka mau divaksin. Tapi kalau untuk santri kami tidak bisa memaksakan. Itu makanya vaksin santri itu orang tua yang punya kuasa anak siap divaksin dan itu berdasarkan orang tua. Maka hari ini kami mengundang Pak Dokter untuk disosialisasikan tentang vaksinasi anak ini. Tidak bisa masuk ke Kalau Ikatan Dokter Anak merekomendasikan anak yang tidak divaksin tetap tidak bisa masuk, dia harus daring. Iya, itu rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak dan beberapa statement dari pejabat-pejabat kita begitu. Walaupun secara tertulis belum ada. Dari SKB 3 Menteri juga tidak menyebutkan masalah itu. Hanya kalau saya baca SKB 3 Menteri, ada satu item yang kuat, kesehatan lebih diutamakan. Hanya itu yang saya tangkap bahwa vaksinasi harus. Ya. Saya agak susah menjawabnya karena dasar hukumnya juga saya belum lihat secara tertulis. Tapi kalau yang literatur saya baca, beberapa artikel, pernyataan-pernyataan pejabat, berita-berita di internet,
media online hanya begitu, hanya daring saja. Kasihan dia kalau dia masuk, pertama dia gampang kena infeksi. Kalau dia kena infeksi, dia bisa menularkan. Sampai sekarang itu yang sudah swab itu belum menerima hasilnya positif atau tidak. Ketika mereka mau divaksin, ini kan ada yang menyatakan saya sembuh sendiri, itu kan pernyataan juga. Tapi secara medis itu kan belum bisa dibuktikan, karena belum ada hasil secara medis. Bagaimana proses vaksin untuk mereka? Apakah mereka nanti di swab PCR atau langsung vaksin saja? Kemudian kalau memang harus diwajibkan PCR itu yang memfasilitasi, apakah difasilitasi oleh dinas kesehatan atau secara mandiri? Ini ketika difasilitasi oleh dinas kesehatan tidak jadi persoalan. Tapi ketika disuruh untuk melakukan PCR sendiri, ini akan menjadi persoalan karena PCR ini lumayan dari segi harganya. Yang kedua, bagaimana bentuk layanan bagi masyarakat yang belum layak vaksin? Artinya dia sudah datang ke tempat vaksin, kemudian di screening, kemudian belum layak vaksin. Bisa jadi dia belum layak vaksin selamanya, karena dia mempunyai komorbid, penyakit bawaan, jantung, gula darah dan sebagainya. Itu kan tidak bisa dipaksakan untuk divaksin selamanya, kan gitu. Apakah orang yang melakukan atau yang mengalami seperti itu akan dibuktikan layanannya? Bagaimana bentuk layanannya? Apakah termasuk dalam penerbangan dan lain sebagainya? Itu sudah tidak bisa lagi mendapatkan tes itu. Itu yang kedua. Agak banyak kan? Pertanyaannya ada 5. Kemudian bagaimana indikasi orang yang sembuh dari vaksin? Tidak. Indikasi orang yang sembuh dari vaksin tanpa PCR dari COVID. Ya, dari COVID. Sehingga orang itu bisa untuk mengikuti vaksin. Karena orang yang sembuh dari vaksin atau yang sembuh dari COVID itu bisa tertular, masih bisa tertular. Kemudian orang yang sudah divaksin itu juga masih bisa tertular. Berarti dua-dua masih sama-sama bisa tertular dan bisa menularkan. Sedangkan cuma risikonya adalah bagi yang divaksin maka imunitasnya lebih tinggi daripada yang tidak divaksin. Yang terakhir, kami di pesantren ini memasukkan santri itu adalah mengambil resiko terkecil seperti kemarin, yaitu santri masuk harus di swab antigen minimal dan PCR. Akan tetapi ketika mereka dinyatakan negatif, ini yang jadi persoalan adalah ketika masuk ini bisa dinyatakan positif. Kemarin itu semua masuk ke dalam keadaan negatif semua, tapi hanya dalam 2 hari itu positif. Dengan alasan begini, ada santri putri masuk 1 orang, menginap 1 hari, itu sehingga kami swab putra putri guru semuanya. Sedangkan menurut aturan itu yang orang terdekat dan kontak erat yang akan diswab. Akan tetapi yang lebih mengejutkan kami yaitu hasilnya. Ternyata putra yang tidak ada kontak sama sekali, pegawai-pegawai yang tidak ada kontak sama sekali, itu malah dinyatakan lebih banyak positifnya. Yang positif. Padahal pada masa itu pada swab antigen itu negatif. Kemudian untuk orang yang dinyatakan sembuh dari COVID
itu berapa lama dia akan diberikan waktu untuk bisa vaksin. Karena begini, kami mau jujur, ini di keluarga saya itu yang positif itu ada satu, awalnya satu, anak saya yang umur 4 tahun. Anak umur 4 tahun untuk vaksin kan tidak ada, tidak bisa vaksin. Kami melakukan karantina itu mandiri, kemudian karantina terpusat, semua satu keluarga. Ya, pertanyaan saya pada saat itu mereka baik-baik saja, semuanya baik-baik. Ketika masuk di karantina, saya yang drop kan gitu. Sampai mohon maaf, sampai saya sesak napas. Tapi sekarang sudah lagi, udah sekitar 1 bulan udah normal seperti biasa. Apakah itu bisa dinyatakan sembuh atau tidak? Kemudian kalau misalnya saya mau mengikuti vaksin, pada saat itu saya dinyatakan saya negatif, bukan negatif. Apakah saya harus melakukan PCR dulu? Kalau memang harus melakukan PCR, kami memohon difasilitasi dari dinas kesehatan, sehingga ini tidak menjadi beban bagi masing-masing, termasuk saya atau guru tata yang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tambahan satu terakhir. Ya. Tadi kan persyaratan 70%, itu adalah persyaratan minimum. Bagaimana pesantren menyikapi bagi anak yang dinyatakan negatif dengan hasil PCR, akan tetapi dia tidak bersedia divaksin? Apakah anak tersebut bisa masuk atau tidak? Karena dia yang masuk di 30%, yang tidak yang dinyatakan negatif tapi melalui PCR. Kan kalau kita kemarin kan ini rencana masuk ini kan akan ada swab antigen di tempat. Jadi ketika anak sudah divaksin, masuk antigen di tempat, apa itu nyata negatif masuk. Tapi bagaimana dengan anak santri yang dinyatakan negatif, kemudian dia di swab antigen, apa dia bisa masuk atau tidak? Yang kedua yaitu bagaimana dengan anak yang sudah divaksin, ketika dia di swab antigen dia dinyatakan positif, apakah dia bisa masuk atau tidak?
Terima kasih. Beda sosialisasi di sini dengan di desa ya. Kalau di desa pertanyaannya ya serba hoax semua. Kalau di sini semuanya serba ilmiah ya. Sehingga mau menjawabnya juga harus berdasarkan ilmiah. Pak Guru ya, Ustaz. Bagaimana bagi santri yang sudah swab tidak ada hasilnya, minta di dinas Pak. Saya punya hasil swab dari pesantren Berbulu tapi sudah terhapus itu. Mau cari lagi. Dikirim ke kami Satgas itu hasil swab. Seluruh siswa di Berbulu itu ada. Ada sama, nanti minta sama ibu kampus saja ada. Dilihat saya di situ siapa-siapa yang positif ya. Kemudian kalau yang positif 3 bulan baru bisa divaksin. 3 bulan. Jadi bulan apa kemarin? Juli, Agustus, September, nanti Oktober baru bisa divaksin. Nanti koordinasi dengan kepala puskes, ya. Bu Ismi nanti yang akan mengecek kembali bersama kepala sekolah anak-anak yang mana yang positif, mana yang negatif. Kalau yang negatif langsung divaksin dengan melalui screening. Kalau positif ditunda dulu 3 bulan. Ada di pertanyaan itu, saya bacakan saja ya. Ada di pertanyaan itu salah satu pertanyaannya, apakah anak ini menderita COVID atau tidak dalam ini boleh dicatat ya. Yang pertama diukur suhunya. Kalau suhunya di atas 37 ditunda 37,5, vaksinasi ditunda sampai suhunya normal. Tekanan darah, kalau di atas tekanan darah, jika di atas rasa 40 ditunda. Kemarin di SMA, anak SMA sudah darah tinggi 160. Banyak ya anak-anak yang mungkin ya anak-anak diabetes banyak juga, mungkin karena keluarganya ya, turunan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah anak mendapat vaksin lain kurang dari 1 bulan sebelumnya? Jadi kalau dia pernah divaksinasi kurang dari 1 bulan, maka dia ditunda. Apakah anak pernah sakit COVID? Nah itu dibuktikan dengan PCR. Tapi ini hanya ditanyakan saja. Dia pernah batuk-batuk, panas, dan hilang penciuman. Kalau dia bilang iya, berarti kita mencurigai dia COVID. Kita tunda sampai 3 bulan. Apakah dalam keluarga terdapat kontak dengan pasien? Kalau di luar di rumahnya, apakah ada yang COVID atau tidak? Kalau ada, ditunda selama 2 minggu. Yang keempat, apakah dalam 7 hari terakhir anak menderita demam, batuk, pilek, atau nyeri menelan, atau muntah, atau diare dalam 1 minggu? Jadi ditanya dalam 1 minggu ini ada rasa yang tadi itu kita tanyakan. Kalau kita anak-anak kita ejak satu persatu. Ya. Pertanyaan yang kelima, yang ketujuh ya, yang kelima dan atau ketujuh kalau kita hitung dari suhu dan tekanan darah. Apakah dalam 7 hari terakhir anak perlu perawatan di rumah sakit atau tidak? Misalnya karena mengalami gangguan sesak napas, kejang, tidak sadar, berdebar-debar, perdarahan, hipertensi, atau tremor, gemetar.
Kemudian pertanyaan ke-6, apakah anak sedang menderita gangguan imunitas seperti alergi, penyakit autoimun? Autoimun itu sering dia alergi walaupun tidak makan apa-apa, tidak disuntik, tidak makan apa-apa, selalu muncul alergi. Nah, itu dicurigai penyakit autoimun. Kemudian gizi buruk, dan lihat anaknya kurus atau tidak. HIV berat, insya Allah anak kita tidak ada ya. Atau keganasan, kanker. Ya, kalau sudah sekolah di Ibu Bulo, insya Allah tidak ada yang kanker itu. Yang ke-7, apakah saat ini anak sedang mengalami pengobatan anti alergi seperti dexamethasone, prednisone, methylprednisone? Ya, kalau dia minum itu ditunda sampai dia berhenti, dikonsultasikan ke dokter karena tidak ada guna imunisasinya, vaksinasinya tidak ada guna. Yang ke-8, apakah anak mempunyai riwayat alergi berat seperti sesak napas, bengkak, urtikaria, gatal-gatal di seluruh tubuh, atau gejala shock anafilaktik, tidak sadar karena disuntik ya. Setelah vaksinasi sebelumnya, jadi waktu vaksinasi sebelumnya ada riwayat dia mengalami gatal-gatal. Yang terakhir, apakah anak tidak menderita penyakit gangguan pembekuan darah, hemofilya? Jadi kita tanyakan deh, kalau berdarah, darahnya cepat berhenti atau tidak. Jadi itu ada 11 ya, ada 11 pertanyaan yang kalau dijawab ya, ditunda. Saya sudah bocorkan soalnya itu. PCR mandiri boleh, silakan kalau ada uang. Saya tidak tahu berapa biayanya. PCR di puskes boleh, di puskes apa boleh PCR ya, yang antigen gratis. PCR ada, bisa di puskes gratis. 200 Oh, dikhususkan bagi suspek, artinya ada keluarga yang positif, maka dia wajib tracking, bukan atas permintaan sendiri. Kalau atas permintaan sendiri, bayar. Berapa bayar? Oh, di puskesmas tidak melayani permintaan sendiri. Silakan ke klinik-klinik swasta. Ya. 650 Pak di Prudia, di Maksim. Kemarin saya terima WA dari teman, ada Permenkes terbaru tentang biaya swab PCR. Tetap Pak, 650. Tetap ya? Iya. Oh iya. Hanya dipantau oleh Dinas Kesehatan. Oh, iya. Jangan menambah biaya karena dari 450 naikkan 200. Oh iya. Masyarakat yang tunda vaksin karena ada kontraindikasi, itu akan diberikan surat keterangan. Tidak boleh divaksin karena alasan komorbiditas. Itu bisa dipakai di mana-mana. Bagaimana kalau untuk anak siswa? Ya itu kembali pertanyaan seperti tadi. Kasihan ya anak itu kalau dia harus sekolah, dia harus daring juga, kasihan. Nanti kita coba cari lagi literatur solusi bagi mereka. Kalau terpaksa harus sekolah, dia harus prokes ketat, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, ya. Jangan berkerumun. Cuma ini anak-anak susah mau jaga itu. Kalau sudah ketemu gengnya itu dia lupa maskernya. Kita orang dewasa saja kadang-kadang masker sudah di dagu. Ya, apalagi anak-anak ya. Kemudian orang sembuh tanpa PCR. Kalau saya baca pedoman isolasi mandiri, kalau sudah 12 hari tidak ada gejala lagi, tanpa PCR boleh keluar, boleh berhenti isolasi.
2 minggu ya. Tetapi sebaiknya harus PCR agar supaya yakin ya, yakin sudah negatif atau belum. Bagaimana PCR negatif masuk? Ini anak-anak mau di-swab lagi di sini ya? Mau di-swab lagi? Ya kemarin kan saya komunikasi dengan pimpinan komunikasi dengan dari pihak provinsi. Ya. Itu kan awalnya kan kita menerapkan PCR itu di rumah. Ya. Kenapa? Alasannya adalah ketika anak-anak yang ada provinsi itu mereka tidak ada perjalanan, sehingga mereka bisa karena kalau dia itu anak sudah bergaul dengan siapa saja. Itu makanya kemarin itu persyaratan sebelum masuk ke pesantren itu mereka sudah swab. Nah kemarin setelah ketemu dengan pihak kesehatan, kalau dibuat itu dan hari dan dan nanti pesantren kedua akan dibuka dengan syarat akan divaksin berempat dan fasilitasi dari dinas kesehatan. Ya. Jadi divaksin seperti itu. Ya kami kalau dari pesantren ya kita mengikuti juga diperbolehkan terbaik. Nah cuma yang dari pertanyaan yang terakhir itu menurut jawab. Kalau menurut saya, menurut beberapa pernyataan dari para ahli yang saya baca, termasuk Ibu Siti Fadila Supari, kalau dia sudah vaksinasi 2 kali, tidak perlu PCR lagi untuk masuk. Di samping belum ada juga aturan yang mewajibkan PCR lagi baru bisa sekolah, tidak. Yang penting dia sudah vaksinasi, sudah di atas 70%, silakan sekolah buka. Itu ketentuan yang sudah ada. Dan pendapat-pendapat dari para pakar yang sudah ada seperti itu. Jadi tidak usah di PCR. Khawatirnya kasus yang seperti saya sampaikan tadi sudah vaksinasi positif, padahal kuman yang lemah. Nanti anak itu lagi stres lagi, isolasi, padahal dia tidak menularkan, tidak apa-apa. Yang penting sudah vaksinasi 2 kali, sama dengan penerbangan. Kenapa penerbangan masih mewajibkan PCR bukan vaksinasi? Karena cakupan vaksinasi di Indonesia masih rendah. Khawatir nanti kesulitan lagi penumpang, harus vaksinasi lagi. Sehingga hanya diwajibkan PCR, yaitu kalau penerbangan. Kalau di Indonesia cakupan vaksinasi sudah tinggi, maka akan dirubah lagi regulasi. Cukup menunjukkan kartu vaksin bisa terbang. Nah, seperti itu. Kalau PCR positif, vaksin 3 bulan baru boleh. Ya, 3 bulan baru boleh. Kemudian yang kedua, umur 12. Kapan itu kriteria umur? Ibu kampus bisa menjelaskan? Kalau menurut saya, kalau dia baru umur 11 tahun, 11 bulan, 29 hari, itu belum masuk 12 tahun. Ya. Kalau dia sudah 11 bulan, 11 tahun, 11 bulan, 30 hari, berarti sudah 12. 30 hari, sudah 12. Tapi mungkin dari puskes silakan. Sama ya, seperti itu. 11 bulan, 11 tahun, 11 bulan, 29 hari, berarti belum boleh vaksin. Makanya ditanya tanggal lahirnya waktu pendaftaran. Anak negatif PCR tidak bersedia divaksin bisa masuk. Tadi sudah jelaskan ya. Saya pikir itu penjelasan dari kami. Ada tambahan? Menikah baru punya anak, kemudian kita sosialisasikan sebaiknya dia boleh vaksin, tapi ternyata untuk menyusui itu tidak bisa divaksin. Jadi saya mau coba lagi screening. Cuman ada juga titipan pertanyaan dari teman-teman, termasuk saya juga, bahwasanya di surat vaksin itu ada pernyataan bahwasanya ada pihak tidak akan bertanggung jawab jika terjadi kipi tadi. Kalau memang vaksin itu aman dan kalau memang ketika
dengan sudah ada fatwa halal dari MUI, kemudian ada pernyataan aman dari tenaga kesehatan dan BPOM, ya untuk tambah-tambah meyakinkan kita kepada masyarakat bahwasanya pemerintah siap bertanggung jawab. Gitu. Artinya mungkin itu juga salah satu pandangan dari masyarakat yang belum mau vaksin. Cuma mau tanyakan itu saja, apakah masih ada itu pernyataan itu di surat nanti vaksin? Kalau memang masih ada, mungkin bisa diupayakan supaya kita masyarakat atau kita menjelaskan kepada teman-teman kita yang masih awam terkait vaksin ini setelah sosialisasi ini bahwasanya soal pemerintah akan bertanggung jawab. Maksud tadi kan Pak Presiden tadi sudah menyatakan bahwasanya akan ada lini-lini pertanggung jawaban. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Masih ada lagi? Kalau sudah tidak ada, yang pertama tadi memilih vaksin ya. Kalau mau dipikir, saya juga kalau disuruh memilih saya mau memilih Pak. Tapi yang disediakan oleh pemerintah hanya Sinovac sekarang ini yang disiapkan. Untuk Gorontalo ya, untuk Gorontalo itu kita hanya mendapatkan kiriman Sinovac ya, dan Moderna. Tapi Moderna hanya khusus untuk nakes, untuk booster ketiga, vaksinasi ketiga itu masih khusus nakes. Kita berdoa saja mudah-mudahan pemerintah beli vaksin Moderna banyak-banyak dan dibuka vaksin ketiga Moderna untuk masyarakat umum. Kemarin ada yang bertanya, saya belum divaksin, saya mau tunggu Moderna. Boleh vaksin pertama Moderna? Boleh. Pakai Moderna kok dari 1, 2, 3 boleh. Pakai campuran bagaimana? Pakai campuran memang belum ada di teorinya itu vaksinasi campuran. 1, 2 Sinovac, ketiga Moderna. Kalau namanya booster harus pabrik yang sama kan saja. Jadi ikut-ikut juga vaksin mungkin sudah terlanjur beli ya dipakai saja. Kalau tidak rugi. Ya. Tapi Pak, untuk naik umroh itu kalau Sinovac masih belum menerima pemerintah Saudi. Ya. Ini memang kalau saya sudah masuk di situ Pak akan jadi panjang diskusinya Pak. Yang vaksin belum ada, saya baca itu efeknya bagi kesuburan ya. Belum ada. Tapi kalau orang hamil sudah ada di dalam Menkes boleh divaksin ya, Bu Kapus. Sudah bisa. Ya. Usia kandungan berapa bulan? Usia kandungan berapa bulan? Tidak ditentukan. Jadi ibu hamil sudah boleh. Surat pernyataan. Kalau seperti yang Bapak minta, tidak berani juga saya mau tanda tangan Pak. Bertanggung jawab tidak berani. Kita tidak punya kapasitas dan tidak ada juga aturan yang mengharuskan kita harus tanda tangan begitu, bertanggung jawab. Biar saya tanda tangan juga untuk apa? Saya diminta ganti rugi, saya tidak punya uang. Ya. Jadi cukup dengan aturan dari pemerintah. Kalau KIPI itu Perpres nomor 14 tahun 2021. Silakan dibaca, sudah dijelaskan di situ. Sudah, saya pikir itu dari saya. Silakan buka kalau ada yang mau ditambahkan. Ya. Kenapa 70%? Karena masih ada mereka yang tidak bisa divaksin. Ya, sehingga kita tidak bisa memaksakan 100%. Tetapi secara teori, kalau dalam satu wilayah, misalnya Gorontalo ini satu pulau, penduduknya 1 juta, 70% sudah divaksin, maka Gorontalo secara keseluruhan sudah kebal. Itu namanya herd immunity. 70%. Terus yang 30% itu akan terlindungi
oleh yang 70% itu. Itu teorinya seperti itu. Kalau kita bawa ke sekolah, 70% anak sekolah sudah divaksin, apalagi Hubulo kan boarding school ya. Tidak ada kontak dengan luar. Bisa dipastikan anak-anak itu sudah kebal ya. Dengan catatan prokes ketat. Jadi 70% saja. Yang 30% tidak divaksin, silakan masuk dengan pengawasan yang ketat. Saran saya yang di PCR itu yang tidak divaksin saja. Yang di PCR oleh sekolah, Pak Guru, Pak Ustadz, kalau mau PCR cukup yang tidak divaksin saja. Ya, kalau dia negatif, boleh dia masuk ikut PPM. Toh nanti ada juga prokesnya. Dan kepala sekolah, para guru harus tahu kondisi anaknya. Oh, kondisi sekolah saya cuma 70% vaksinasi. Berarti saya tetap harus prokes ketat, ya. Tetap harus prokes. Terima kasih.